Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang regresi logistik. Kalau sebelumnya itu kita berbicara tentang regresi logistik biner, di mana regresi logistik biner itu ketika variabel responnya itu terdapat dua kategori, itu namanya biner. Kalau misalkan variabel respon atau variabel dependennya itu atau variabel y-nya itu lebih dari dua kategori dan dia ada tingkatannya atau skala data variabel y-nya itu adalah ordinal, maka kita namakan dengan regresi logistik ordinal. Nah, model dari regresi logistik ordinal itu sama halnya dengan model pada regresi logistik biner, yaitu dengan pendekatan model logit. Nah, model logit ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon atau variabel y atau variabel dependent yang bersifat kategorik dan variabel prediktor atau x-nya itu bebas. Boleh dia kategorik itu kualitatif atau dia boleh kontinu. Kontinu itu adalah kuantitatif seperti itu. Jadi bebas untuk variabel x-nya. Jadi kita fokuskan ke variabel y-nya. Y-nya itu wajib dan harus kategorik. Kalau misalkan teman-teman mau pakai regresi logistik. Kalau ternyata y-nya itu bukan kategorik, Bu. Y-nya itu kontinu atau kuantitatif. Nah, itu pakainya adalah regresi lain, misalkan regresi linear seperti itu. Nah, ini model yang digunakan untuk regresi logistik ordinal itu pakainya adalah model logit kumulatif. Jadi sebenarnya ini tuh mirip, hampir sama dengan regresi logistik biner. Jadi logit probabilitasnya kemudian alfa G ditambah matriks XI transpose kali beta. Beta itu kan beta 1, beta 2, beta 3. Nah, bedanya apa, Bu, dengan yang biner kemarin? Nah, bedanya di peletakan alfa ini. Jadi, di regresi logistik ordinal itu modelnya itu ada banyak. Jadi, bergantung dengan banyaknya variabel y dikurangi 1. Kalau biner itu kan cuma satu ya, gx aja untuk yang biner. Nah, sedangkan kalau logistik misalkan sedangkan untuk yang ordinal misalkan y-nya itu misalkan ada 3. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, nanti modelnya itu akan ada 2. Jadi G ini kan banyaknya kategori variabel y. Jadi kalau G-nya sampai G-1 kan berarti nanti akan ada 2. Berarti ketika GX1, GX2. Kenapa, Bu, yang 3 nggak ada? Nanti 3 ini akan menjadi pembanding seperti itu. Jadi bedanya di situ. Makanya kenapa ada alfa G itu jadi intercept masing-masing persamaannya nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti akan ada alfa 1 dan alfa 2 seperti itu. Alfa ini itu maksudnya adalah beta 0. Jadi nanti akan ada beta 01 dan akan ada beta 02 seperti itu. Di mana P dalam kurung YI kurang dari G ketika X sama dengan I. Itu adalah peluang kumulatif kurang dari atau sama dengan kategori ke G. Nah, alfa G itu adalah parameter intercept atau kalau misalkan di biner itu adalah beta 0. Seperti itu. Karena nanti akan ada banyak, makanya di regresi logistik ordinal itu menulisnya itu bukan beta 0 tapi alfa G. Seperti itu. Nah, beta ini adalah vektor koefisien regresi yang bersesuaian dengan variabel prediktornya atau variabel X-nya seperti itu. Nah, berikut ini adalah logit kumulatif didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan regresi logistiknya yang dibentuk dari persamaan logitnya. Jadi logit probabilitas atau peluangnya itu sama dengan ln probabilitas dibagi 1 min probabilitasnya. Jadi ini hampir sama ya atau sama bahkan ya dengan regresi biner.
Kemudian dari persamaan tersebut, kemudian ini kan ada ininya, ada alfa G ditambah XI transpos dikali P. Bedanya kalau misalkan yang biner kemarin itu kan beta 0 ditambah beta 1, X1 dan seterusnya sampai dengan beta P. Beta P X P. Nah, beta 0-nya ini sebenarnya sama dengan alfa G-nya, hanya saja dia nanti akan ada beta 01, beta 02 seperti itu. Jadi daripada bingung ditulis beta 01, beta 02, makanya disimbolkan dengan alfa G seperti itu. Ya. Nah, sebentar. Selanjutnya setelah kita peroleh model tersebut, nah ini kan dari yang tadi itu kita terus dieksponensialkan, disederhanakan yang kayak kemarin, yang kayak biner. Nanti kan hasilnya seperti ini ya. Sama ya kayak yang di biner kemarin kok. Hanya saja yang bedanya hanya di alfa G-nya saja, penulisannya saja yang beda. Interpretasinya sama, sebenarnya alfa G itu adalah intercept dari masing-masing kategori variabel Y-nya. Nah, kemudian ini dimisalkan PG XI itu adalah probabilitasnya, menyatakan peluang variabel respon pada pengamatan ke I dan mempunyai kategori ke G terhadap XI, maka probabilitas Y kurang dari G itu sama dengan probabilitas Y sama dengan 1 ditambah probabilitas Y sama dengan 2 ditambah sampai dengan probabilitas Y sampai sama dengan G. Jadi ditambah kayak gitu. Jadi misalkan nanti probabilitas YI kurang dari 3 XI, itu berarti probabilitas YI sama dengan 1 XI ditambah probabilitas YI sama dengan 2 XI ditambah probabilitas YI sama dengan 3 XI. Jadi seperti itu. Nah, probabilitas YI XI ini dilambangkan dengan P1 XI. Yang probabilitas Y sama dengan 2 itu P2 XI sampai dengan P3 XI begitu. Nah, sehingga peluang untuk masing-masing kategori respon dapat dinyatakan sebagai berikut. PG XI itu sama dengan probabilitas YI sama dengan G ketika nilainya adalah XI itu kurang dari I. Itu probabilitas YI kurang dari G, XI dikurangi probabilitas YI dikurangi G min 1. Jadi nanti misalkan probabilitas YI sama dengan 3 ketika XI itu berarti probabilitas YI kurang dari 3XI dikurangi probabilitas YI kurang dari sama dengan 2XI. Begitu ya. Nah, dari persamaan yang 2.8, mana 2.8? Nah, ini sama ini nanti bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Dari sini, nah ini probabilitas ini menjadi ini menjadi ini. Seperti itu. Nah, kan ini kan kayak gitu kan, nah kayak gini kan. Nah, tinggal dimasukkan saja ke sininya ya, disederhanakan. Nah, itu adalah penyederhanaannya. Kemudian misalkan kita punya variabel respon ada 3 kategori. Ada Y1, Y2, dan Y3. Maka nanti model regresi logistiknya akan ada 2. Karena kan modelnya adalah G-1. Ini adalah untuk kategori 1, ini adalah untuk kategori 2. Kategorinya ketiganya tidak ada karena dia akan menjadi pembanding, seperti itu. Nah, selanjutnya
untuk mencari nilai peluang. Jadi kalau tadi kan modal ya. Nah, kita cari selanjutnya adalah cari peluang untuk masing-masing kategori respon. Nah, ini untuk peluang pertama, kategori pertama, kedua. Jadi ya, ini untuk yang pertama. Tadi kan rumusnya adalah Pi 1 XI sama dengan Pi Y sama dengan 1 XI. Terus berarti kan kurang dari, berarti tinggal dimasukkan rumusnya. Terus ketika Pi 2 itu berarti sama dengan 2, terus berarti kurang dari 2, kurang dari 1. Tadi kan rumusnya kan PYI sama dengan GXI, itu kan sama dengan PYI kurang dari sama dengan GXI dikurangi PYI kurang dari G-1. Makanya kalau misalkan dia 2, berarti kan ini 2, ini 1. 2 dikurangi 1. Begitu juga untuk yang kategori ketiga. Bisa ditulis seperti ini atau langsung satu min eksponensial tersebut gitu ya. Jadi nanti misalkan ada soal disuruh nyari peluang, itu berarti nanti rumusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, nilai peluang untuk masing-masing kategori respon digunakan sebagai pedoman untuk mengklasifikasikan. Suatu pengamatan akan masuk ke dalam variabel respon kategori ke G berdasarkan nilai peluang terbesar. Jadi misalkan ada pengamatan terus ternyata variabel responnya itu paling tinggi itu di kategori ketiga, berarti ya sudah dia masuk ke kategori ketiga. Misalkan seperti ini. Misalkan Y-nya ini maksudnya adalah misalkan Y-nya itu ada SD, SMP, SMA ya. 1, 2, 3 kan. Terus dia status merokok misalkan. Ketika status merokoknya itu ya, terus nilai probabilitasnya itu paling besar di SD, berarti kategori ya ini responden pertama itu masuk ke SD. Terklasifikasi ke SD seperti itu. Nah, kemudian penaksir parameter legasi logistik ordinal. Metode yang digunakan untuk penaksir parameter model regresi logistik ordinal yaitu maksimum likelihood estimation. Sama dengan yang regresi logistik biner kemarin. Jadi kita mendapatkan fungsi distribusinya dulu, kemudian kita masukkan atau kita bentuk fungsi likelihood-nya seperti ini. Dari fungsi likelihood tersebut kita akan mengelenkan. Nah, gitu ya. Kita akan mengelenkan fungsi likelihood-nya seperti ini. Jadi bergantung dari berapa kategorinya. Kemudian setelah dilenkan kita cari nilai maksimum likelihood-nya. Maksimum likelihood dengan cara apa? Dengan cara menurunkan fungsi learn likelihood yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, dari situ maka kita dapatkan hasil turunan pertama diperoleh merupakan fungsi yang nonlinear terhadap variabel yang akan diestimasi, sehingga diperlukan suatu metode numerik untuk memperoleh estimasi parameternya. Jadi menggunakan interaksi Newton-Raphson agar didapatkan nilai yang konvergen, nilai beta 0, beta 1 dan beta yang beta P-nya itu yang konvergen. Makanya kita perlu iterasi Newton-Raphson. Oleh karena itu diperlukan turunan parsial kedua dari fungsi learn likelihood terhadap parameter yang diestimasi. Jadi sebenarnya sampai di sini tuh sudah dapat nilai betanya. Hanya saja kita perlu iterasi Newton-Raphson agar didapatkan nilai beta 0, beta 1, beta P yang konvergen, sehingga kita perlu turunan kedua dari iterasi agar bisa dibuat iterasi Newton-Raphson tersebut. Kemudian dimasukkan ke matriks Hessian ini, dimasukkan persamaannya, nanti ketemu nilai beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta P yang konvergen. Sama seperti dengan regresi logistik biner ya.
mungkin bisa dipelajarin sendiri. Ini insya Allah sudah runtut untuk penurunannya. Bisa dipelajarin pelan-pelan. Kemudian dengan H transpose merupakan matriks non singular dengan elemen-elemen matriksnya. Kemudian nanti didapatkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengujian parameter dari regresi logistik ordinal. Jadi intinya sama dengan regresi logistik biner ya teman-teman ya. Langkah-langkahnya jadi pengujian asumsi multiko, independensi, kemudian kalau sudah oke semuanya baru uji serentak menggunakan likelihood ratio test. Setelahnya itu maka setelahnya adalah kalau dia tolak H0 berarti ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y, maka lanjut ke uji parsial. Nah, ini adalah uji serentaknya, ini adalah hipotesisnya sama. Kemudian uji parsialnya juga sama menggunakan uji Wald. Hipotesisnya berarti ada variabel X1 atau X2 yang mempengaruhi variabel Y-nya, seperti itu. Jadi sama, langkah-langkahnya sama. Setelah itu didapatkan modelnya. Setelah didapatkan modelnya, maka nanti interpretasinya menggunakan odds ratio. Sebentar, ini kok nggak ada tulisannya. Nah, sebentar. Nah, nanti interpretasinya akan kita bahas di pertemuan hari Kamis ya, sekalian untuk praktikumnya, sekalian interpretasinya. Jadi teorinya regresi logistik adalah seperti ini. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu hari Kamis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.